Wanita itu bertaruh bisa mencabut sebatang pohon willow dengan mudah. Namun tak satupun pria di tempat itu yang percaya padanya. Tapi saat dia benar-benar mencabut pohon itu, para pria langsung panik. Karena mereka merasakan aura membunuh dalam tatapan wanita itu langsung mengarah pada mereka. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, wanita itu langsung melemparkan pohon ke arah mereka. Ternyata di kehidupan sebelumnya wanita itu yang turun ke medan perang menggantikan sang pria. Hingga pria itu berhasil mengalahkan para pangeran lain dan merebut tahta. Namun setelah naik tahta, dia justru berniat meninggalkan wanita itu. Bahkan bersekongkol dengan adik perempuannya untuk meracuninya. Putus asa, wanita itu bunuh diri dengan pedangnya. Begitu membuka mata lagi, dia mendapati dirinya kembali ke hari ketika sang kaisar hendak menikahkannya dengan pria itu. Namun kali ini menghadapi titah pernikahan, wanita itu menolaknya secara halus. Karena di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang permaisuri. Tapi sang pria tidak pernah menghadiri urusan negara. Maka dia pergi ke kamar tidur untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan sang pria. Tak disangka saat mendorong pintu, dia melihat pria itu bersama adik perempuannya. Namun pria itu malah marah karena merasa diganggu, dan memerintahkan pengawal untuk membunuhnya saat itu juga. Yang tidak dia tahu, wanita itu adalah Dewi Perang nomor 1 di New York. Dengan satu pukulan saja dia bisa mengalahkan semua pengawal. Namun sesaat kemudian dia tiba-tiba memuntahkan darah. Ternyata pria itu dan adiknya telah lama merencanakan untuk mencelakainya. Setelah dia mati, adik perempuannya bisa menggantikan posisinya sebagai permaisuri. Maka mereka menyuruh pelayan secara diam-diam memberi racun lambat setiap hari. Sehingga saat wanita itu menyalurkan tenaga dalam, tubuhnya justru terluka dan muntah darah. Namun sang pria lupa, segala kekuasaan yang dimilikinya sekarang berasal dari wanita itu. Sayangnya pria itu tidak tahu berterima kasih. Bahkan lebih mementingkan reputasi dan menuduh wanita itu telah menghina kaisar. Saat itulah wanita itu tak bisa menahan diri lagi. Langsung mengambil pedang dan mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin langit merasa iba padanya, dan mengembalikannya ke hari saat kompetisi pemilihan suami berlangsung. Saat itu para pangeran berlomba untuk memenangkan hati wanita itu. Akhirnya pria itu berhasil menang hanya dengan satu jurus. Namun wanita itu dalam hati sudah bertekad. Kali ini dia akan membuat mereka membayar semuanya. Ketika kaisar kembali ingin menikahkannya, wanita itu langsung menolak. Bilang bahwa hidupnya hanya ingin mengabdi pada negeri dan menjaga perbatasan. Namun pria itu merasa iri saat melihat wanita itu menolaknya. Dia pun mengejek wanita itu di depan umum. Mengatakan bahwa dia hanyalah wanita lemah. Bahkan mengejek bahwa jangankan berperang, mengangkat pedang saja mungkin tidak bisa. Namun wanita itu hanya tertawa dingin dan menjawab, antara pohon besar itu dan pedangmu, mana yang lebih berat? Setelah tahu jawabannya, wanita itu langsung mencabut pohon besar itu, dan dalam satu hentakan mengangkat seluruh pohon willow. Pria itu langsung panik, karena merasakan aura membunuh dalam tatapan wanita itu, langsung mengarah padanya. Dan dalam sekejap, pohon itu dilemparkan ke arahnya. Pria itu lalu menuduh wanita itu mencoba membunuhnya, dan meminta orang-orang menjadi saksi. Namun meskipun dia seorang bangsawan, tak ada satupun yang mau membelanya. Dalam kepanikan, dia pun meminta bantuan pada Mike. Ucapan Mike seketika membuatnya kembali punya harapan. Tapi saat Mike benar-benar bicara, pria itu justru semakin marah. Kaisar yang mendengarnya pun langsung memarahi pria itu. Di sisi lain wanita itu berhasil keluar dari bahaya. Namun saat dia menghadang Mike dan bertanya alasannya, dia kembali berada dalam ancaman. Mike bertanya kenapa dia berubah total. Wanita itu menjawab dingin bahwa manusia pasti akan berubah. Lalu dengan tenang berkata, kalau ingin menguliti tubuh manusia, butuh 3.600 sayatan. Mike mendengarnya merasa itu menarik, lalu membiarkannya pergi. Namun begitu wanita itu pulang ke rumah dan melihat adik perempuannya, tanpa ragu langsung mencekik leher adiknya. Untung ibu tiri datang tepat waktu dan menghentikannya. Namun saat itu kekuatan dalam tubuh wanita itu tiba-tiba lepas kendali. Akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan adiknya hidup 1 hari lagi. Namun adik dan ibu tirinya ternyata tidak berniat membiarkannya pergi begitu saja.